Kamu pernah nggak sih ngerasa label introvert atau extrovert itu kayaknya nggak pas-pas banget buat kamu? Ada kalanya pengen banget sendirian, tapi di momen lain, asyik banget ngobrol seru sama teman. Hari ini kita bakal bongkar kenapa perasaan itu wajar banget. Ternyata, ide kalau kita harus pilih salah satu sisi itu adalah salah satu mitos terbesar di dunia psikologi loh. Dan kenyataannya, jauh lebih seru. Oke, kita mulai langsung dari yang paling nendang ya. Ini ada kutipan yang lumayan mengejutkan. Dan ini bukan dari sembarang orang loh, tapi dari psikolog legendaris Carl Jung. Ya, orang yang pertama kali ngenalin istilah introvert dan extrovert. Dia sendiri yang bilang begitu, bikin kita mikir kan? Kalau penciptanya aja nggak percaya ada yang namanya introvert murni, kenapa kita malah sibuk banget ngotak-ngotakin diri sendiri? Jadi, maksudnya si Jung ini apa sih sebenarnya? Dan kalau dia bener, kenapa ya kok banyak dari kita yang ngerasa cocok banget di dalam kotak introvert atau extrovert? Yuk, kita beda bareng-bareng mitos ini. Selama ini kan kita sering diajarin buat ngelihat kepribadian itu kayak saklar lampu. Cuma ada on atau off. Kamu entah yang satu atau yang satunya lagi. Di satu sisi ada introvert yang suka menyendiri, di sisi lain ada ekstrovert yang doyan keramaian. Seolah-olah cuma ada dua pilihan itu aja di dunia ini. Nah, disinilah letak salah kaprahnya. Pandangan hitam putih ini ternyata terlalu sederhana. Psikologi modern dan bahkan Jung sendiri pun menolak gagasan ini. Jadi, kalau kamu pernah merasa bingung atau nggak pas sama satu label doang, selamat, kamu justru jauh lebih normal dari yang kamu kira. Kenyataannya itu jauh lebih berwarna dan nggak kaku kayak saklar. Coba deh, bayangin kepribadian itu lebih kayak gradasi warna, sebuah spektrum yang luas dan kaya. Para psikolog ngegambarinnya gini, ciri kepribadian itu mirip kayak tinggi badan. Emang ada sih beberapa orang yang tinggi banget atau pendek banget, tapi kan sebagian besar dari kita ada di tengah-tengah kan? Nah, sama persis kayak introversi dan ekstroversi. Kebanyakan orang tuh nggak ada di titik ekstrim, tapi ada di suatu tempat di antara keduanya. Slide ini nunjukin betapa pentingnya poin tadi. Coba deh lihat angkanya. Sekitar 70% dari kita itu sebenarnya ada di tengah-tengah spektrum. Itu artinya mayoritas dari kita itu bukan introvert atau extrovert murni. Kelompok yang benar-benar ekstrim di kedua sisi itu justru minoritas. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata ya. Raditya Dika yang kita tahu sering banget bilang kalau dia itu seorang introvert. Tapi pas dites secara psikologis, hasilnya nunjukin dia punya 27% sisi ekstrovert. Ini bukti kuat banget, bahkan orang yang sangat condong ke introversi pun gak 0% ekstrovert. Oke, jadi kalau mayoritas dari kita ada di tengah, emang ada ya sebutannya? Tentu aja ada. Yuk kita kenalan sama istilah yang ngegambarin kekuatan orang-orang yang ada di tengah ini. Jadi ceritanya gini, walaupun Jung yang memulai semuanya di tahun 1920-an, istilah ambivert itu baru muncul beberapa dekade kemudian. Yang ngenalin itu psikolog bernama Hans Eysenck. Tujuannya simpel, untuk bisa ngejelasin mayoritas orang dengan lebih pas, yaitu mereka yang nggak cocok di kedua ujung ekstrim. Jadi poin kuncinya di sini adalah, jadi seorang ambivert itu bukan berarti kamu plin-plan atau labil. Justru sebaliknya, ini tentang kemampuan beradaptasi. Kamu bisa ngecharge baterai pas lagi sendirian, tapi kamu juga bisa semangat banget pas lagi kumpul bareng orang lain. Kuncinya ada di situasi dan kebutuhan kamu saat itu. Ini nih contoh paling klasiknya. Pasti pernah kan lihat orang yang kalau di pesta gede itu diam aja, tapi giliran ngobrolin hobi favoritnya sama teman-teman dekatnya, wah bisa nggak berhenti ngomong. Itu bukan berarti kepribadiannya ganti-ganti, tapi konteksnya yang nentuin sifat mana yang keluar. Fleksibilitas inilah yang jadi kekuatan supernya. Nah, terus kenapa sih ini semua penting banget buat kita tahu? Soalnya, kalau kita melabeli diri kita sendiri secara kaku, itu bisa jadi sangat membatasi. Label itu harusnya jadi alat bantu, bukan malah jadi penjara. Coba perhatiin bedanya dua pola pikir ini. Di satu sisi, kalau kamu mikir, aku adalah seorang introvert, itu bisa jadi sangkar, jadi alasan buat nggak nyoba hal baru. Tapi di sisi lain, kalau kamu mikir, aku punya kecenderungan introvert, itu jadi sebuah alat. Kamu jadi tahu, oh untuk menghadapi tantangan kayak public speaking, aku cuma butuh persiapan ekstra biar nyaman. Beda banget kan rasanya? Para ahli bahkan bilang kalau sifat-sifat ini tuh intinya adalah kumpulan kebiasaan dan perilaku yang udah kita latih dari dulu. Dan karena itu cuma kebiasaan, artinya apa? Artinya bisa kita latih ulang. Kamu punya kendali lebih besar dari yang mungkin kamu kira selama ini.
Ini pertanyaan penting banget buat kita renungin. Coba deh jujur sama diri sendiri. Selama ini, label yang kamu pegang itu ngebantu kamu buat lebih kenal diri, atau malah jadiin alasan buat nggak maju dan nggak berkembang? Jadi, apa nih pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Jawabannya adalah tentang merangkul semua bagian dari diri kita tanpa terkecuali. Jadi gimana caranya? Pertama, sadari dan akui kalau kamu itu fleksibel. Kedua, coba deh lebih peka. Perhatiin situasi apa yang bikin kamu semangat dan situasi apa yang bikin kamu capek. Ketiga, stop pakai label sebagai alasan. Dan yang paling penting, keempat, kasih izin ke diri kamu sendiri buat jadi pendiam sekaligus ramah. Dua-duanya itu adalah bagian dari dirimu yang sama-sama valid. Kebenaran yang paling membebaskan adalah kamu nggak harus memilih satu sisi. Kamu itu perpaduan dinamis dari keduanya. Dan justru itulah yang bikin kamu unik dan manusiawi. Kamu adalah keseluruhan spektrum itu sendiri. Dan dengan pemahaman baru ini, kami mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Coba deh pikirin sejenak. Peluang apa yang mungkin terbuka? Hal baru apa yang bakal kamu coba kalau kamu nggak lagi merasa dibatasi sama label introvert?